saja Pak Edi Prabowo, dan juga bahwa kasus Benur ini juga kita tahu selama ini selalu dibicarakan erat sekali dengan pihak-pihak dari partai tertentu, dengan nama-nama pejabat-pejabat tertentu ataupun pengusaha-pengusaha yang memiliki kedekatan dengan partai. Nah, melihat kondisi KPK saat ini, apakah Anda yakin bahwa KPK dalam posisi yang kuat untuk mengatasi sebuah kasus dengan kerumitan seperti ini? Tapi mungkin kami ulangi informasinya yang tadi kita juga sudah konfirmasi kepada Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, bahwa benar ada penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat di KKP. Total ada 5 orang yang ditangkap, termasuk salah satu nama yang disebut oleh Pak Nurul Gufron tadi adalah Menteri KKP Edi Prabowo. Namun selengkapnya tadi dikatakan oleh Wakil Ketua KPK bahwa akan diinformasikan secara luas ke masyarakat dalam sebuah konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK pada hari ini. Sampai sejauh ini konferensi pers tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada sore hari atau malam hari nanti. Namun sejumlah informasi masih dikumpulkan oleh KPK untuk bisa diberikan kepada masyarakat. Dan tentu saja terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, ini ditangani langsung oleh penyidik kasus tersebut. Sehingga tidak bisa juga langsung diinformasikan sejauh apa penyidikan berlangsung, penangkapan tersebut, tidak seluruh informasi tentang penangkapan bisa dengan cepat diinformasikan, karena pasti akan terkait dengan kelanjutan dari penyidikan maupun sensitivitas dari penyidikan tersebut yang tentu saja masih terus berjalan dan bisa saja melibatkan beberapa pihak lainnya di luar mereka yang saat ini sudah ditahan. Nah, saya mau kita ada Asep Iwan Iriawan yang sebenarnya memang tergabung untuk perbincangan di Sapa Indonesia Pagi, namun kita potong sedikit karena breaking news. Tapi karena keahliannya dalam bidang hukum, tentu saja saya mau berkesempatan untuk berbicara dengan Kang Asep Iwan Iriawan yang saat ini masih tersambung bersama saya. Kang Asep. Ya, terima kasih. Kang Asep, terima kasih. Kita beralih sedikit dari perbincangan yang tadi sedang Anda ikuti bersama Bayu Stiono kepada topik penangkapan ini. Sekali lagi, kita masih akan mengkonfirmasi informasi selengkapnya akan diberikan oleh KPK, tapi sejauh ini kita bisa mengkonfirmasi bahwa sudah dilakukan penangkapan benar kepada pejabat di Kementerian KKP. Ada 5 orang yang ditangkap, diduga salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, terkait dengan penangkapan ini salah satu yang bisa dikatakan kalau memang benar melibatkan Menteri KKP, tentu saja ini tidak main-main, ini sebuah informasi dan penangkapan yang cukup besar. Anda sendiri, sejauh apa Anda mengikuti, Kang Asep, dugaan di dalam ekspor benur kah? Apakah Anda sendiri melihat ada kelonggaran di situ, ada pengawasan yang kurang kah di situ? Sejauh apa ya setidaknya dari yang Anda pelajari, Kang Asep? Pertama, ini tidak hanya pandemi corona, tapi pandemi korupsi, ya. Dan masalah lobster ini kan tidak hanya saat ini, sebelumnya juga dibicarakan kebijakan Menteri yang dahulu, Bu Susi, dan yang sekarang itu ada permainan dan nilainya sangat besar. Jadi ketika KPK mengintip dalam tanda petik dan dengan izin Dewan Pengawas, tidak aneh bagi saya, ya itu nilainya sangat besar. Cuman mengerikan sekali lagi kalau setingkat menteri, ya, yang teriak-teriak kemarin dengan dalihnya bagaimana ekspor impor tentang lobster, ya itu kan orang juga mencurigakan, apalagi di salah satu tabloid majalah tertentu itu dimuat kan, Tempo lah saya sebutkan kan, bagaimana permainan lobster itu terjadi sehingga wajar kalau KPK menangkap. Cuman saya salut, semoga masyarakat sekarang menimbulkan kepercayaan kepada KPK, bahwa KPK juga sekarang ada kepercayaan dari masyarakat, ini harus dibuka seterang-terangnya, dan ini kan tidak melibatkan yang bersangkutan, ternyata juga ada sekelilingnya kan, kalau lihat berita hari ini yang begitu ramai dari tadi pagi, ya ternyata penangkapan ini melibatkan pejabat, meningkatkan lingkungan kroninya. Saya pikir harus dibuka seterang-terangnya, tidak berhenti pada di sini, dan ini harus terang dibuka karena jelas lobster ini tidak saat ini, sebelumnya. Yang lebih penting lagi, ya lebih penting lagi, saya pikir ini keberanian KPK yang ditunjukkan kepada publik tanpa pandang bulu siapapun, dan sekira Presiden harus terang benderang, harus membuka ala menterinya yang terlibat korupsi, dan ini fatal sekali, ya.
Oke, Kang Asep, ada sensitivitas khusus memang untuk kasus Benur ini terkait juga dengan Menteri KKP. Sekali lagi kita masih menunggu KPK mengenai kejelasannya keterlibatan dari menteri maupun pejabat di dalam KKP. Tapi kita bisa memahami setidaknya dari hubungan antara mereka yang berada di dalam KKP dan menterinya, posisi mereka di dalam partai ataupun kedekatan dengan partai, kedekatan dengan pimpinan partai terkait ini ya tentu saja Pak Edi Prabowo, dan juga bahwa kasus Benur ini juga kita tahu selama ini selalu dibicarakan erat sekali dengan pihak-pihak dari partai tertentu, dengan nama-nama pejabat-pejabat tertentu ataupun pengusaha-pengusaha yang memiliki kedekatan dengan partai. Nah, melihat kondisi KPK saat ini, apakah Anda yakin bahwa KPK dalam posisi yang kuat untuk mengatasi sebuah kasus dengan kerumitan seperti ini? Tapi mungkin saya potong di situ dulu, Kang Asep. Anda mohon jawab usai jeda berikut ini.